Yuk. Shalom jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Kita dapat kesempatan untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Dan ini merupakan sesuatu kondisi yang dimana saya percaya Tuhan ingin supaya kita semua berkumpul dalam rumah tangga kita masing-masing dan melakukan sikap ibadah yang benar dengan Tuhan. Di kesempatan hari ini saya menyampaikan firman Tuhan untuk setiap kita di dalam menghadapi akan sebuah kenyataan di negeri kita yang seringkali disebut dengan virus corona atau virus COVID-19. Dan ada banyak orang seringkali mengalami ketakutan, mengalami kegentaran, mereka mengalami tertekan dan sebagainya. Apalagi dihubung-hubungkan dengan pernyataan-pernyataan yang tertulis di dalam Alkitab. Sebagai contoh yang diungkapkan dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Alkitab berkata, sebab sekali lagi aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Bapak Ibu saudara kalian, seringkali kita menjadi takut pada saat kita mendengar akan pernyataan yang diungkapkan oleh firman Tuhan ini. Bahkan beberapa firman Tuhan diambil di dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-21 mengenai akhir zaman. Injil Lukas pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-11 dikatakan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ibu bapak saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, perkataan-perkataan ini memang benar diambil dari kitab yang menunjukkan kepada kita, memperingatkan kepada kita mengenai kejadian-kejadian yang akan terjadi di akhir zaman. Bahkan ada di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8 dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan dengan penyakit sampar dan dengan binatang-binatang yang buas di bumi. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mendengar perkataan-perkataan yang dikutip dari ayat-ayat ini membuat orang-orang menjadi takut, ya kalau mereka berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Tapi ada banyak di antara mereka tidak mempersiapkan diri, bahkan lupa terhadap janji-janji Tuhan. Tuhan itu begitu baik, Dia memiliki janji-janji yang luar biasa. Kita ini kepunyaan Tuhan, Tuhan yang telah menebus kita. Alkitab mengajarkan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mau percaya bahwa
apa yang terjadi, apa yang dinyatakan oleh kitab suci ini merupakan sebuah peringatan. Belum menyatakan tentang akhir dari akhir zaman. Sebab sesungguhnya apa yang diungkapkan, yang dinyatakan oleh kebanyakan anak-anak Tuhan ini, yang dikutip dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-11, Wahyu pasal 6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, ditunjukkan kepada kita sekalian untuk menjadi sebuah peringatan. Tetapi itu berlaku di masa tribulation, di mana anak-anak Tuhan, orang-orang percayanya telah dikumpulkan dan masuk di dalam sebuah masa 1000 tahun. Perkataan yang diungkapkan oleh Tuhan mengenai Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, karena begitu besar akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mau percaya bahwa Tuhan itu yang telah membawa setiap kita, yang memilih setiap kita untuk menjadi milik kepunyaannya sendiri, supaya kita sekalian menguduskan diri. Setiap kita dikuduskan oleh firman-Nya. Setiap kita menyadari bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi menjadi sebuah peringatan pada setiap kita. Lihat bersama-sama dengan kita di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saya percaya kejadian di hari-hari ini menghadapi virus corona yang Anda dan saya seringkali diingatkan melalui medsos, melalui teman-teman kita, itu merupakan bagian dari sebuah kasih Tuhan untuk setiap kita kembali pada rancangan semula, di mana Tuhan ingin menunjukkan belas kasih-Nya supaya setiap kita kembali pada rencana Tuhan. Dan saya percaya Tuhan memperingatkan kepada kita karena begitu besar kasih-Nya. Saya percaya di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 yang dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lalu apa yang Anda dan saya harus lakukan? Sikap seperti apa yang harus kita munculkan? Respon seperti apa? Bapak Ibu saudara sekalian, tatkala Tuhan rela mati untuk menebus dosa-dosa kita dan menggantikan semua kesalahan kita di atas kayu salib, saya percaya di saat itu Tuhan berkata, sudah selesai. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lampau adalah mengambil semua kekuatan, kutuk, dosa, kematian, maut, sakit penyakit, dan sebagainya. Karena memang dengan adanya virus ini, maka terjadi sebuah polemik, baik itu kesehatan maupun perekonomian. Tapi kita tidak perlu takut, sebab Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan takut. Ada 360 perkataan, pernyataan jangan takut. Dan Tuhan berjanji, Dia yang telah memilih setiap kita menjadi orang-orang pilihannya. Dia yang menetapkan Anda dan saya menjadi orang-orang yang dikasihinya. Bahkan Alkitab berkata, roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh dunia ini. Roh yang memiliki kesanggupan, roh yang membuat Anda cakap, roh yang memampukan Anda memiliki hikmat untuk menyikapi
tidak seperti orang-orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan. Hanya kita perlu berhikmat. Tuhan ingin supaya setiap kita berbalik dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saya menganjurkan kepada keluarga sekalian untuk memperhatikan apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Alkitab berkata, orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi, yang bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dan seterusnya. Saya anjurkan buat jemaat sekalian untuk membaca ayat ini berulang-ulang. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita dengar instruksi dari pemimpin kita. Instruksi pemimpin kita untuk beribadah di rumah masing-masing. Dengan cara bagaimana? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Basaroh, satu keluarga dikumpulkan. Mungkin dimulai dari ayah yang memuji menyembah Tuhan. Dan kemudian membaca Alkitab. Kalau Anda mau mengikuti akan streaming ini, ikuti streaming ini. Akan dibagikan setiap malam buat keluarga Rema yang dikasih Tuhan. Dan lakukan perjamuan kudus. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita, ingat akan kasih Tuhan. Dengan kita melakukan perjamuan kudus ini, kita diajar untuk mengingat akan Tuhan. Ingat akan Tuhan. Anda diajar untuk memutuskan untuk berlindung di bawah naungan yang Maha Tinggi dan tinggal tenang dalam naungan yang Maha Kuasa. Dalam hati orang itu akan berkata, Tuhanlah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Karena kita percaya bahwa apa yang terjadi di hari-hari ini untuk kebaikan setiap kita. Dan yang terakhir, jangan lupa buat keluarga yang di tempat masing-masing, kenakan akan protokoler atau protokoler yang disampaikan, yang diundangkan oleh pemerintah. Jaga kebersihan, makan makanan yang bergizi, banyak istirahat, dan biarlah apa yang Tuhan izinkan terjadi ini membawa setiap kita semakin hubungan intim, connect dengan Tuhan, connect suami istri, connect dengan anak-anak, dan kumpul bersama-sama dengan keluarga Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan menyertai Anda. Amin.